beruntung. Siapa yang percaya? Angkat tangannya, haleluya. Katakan, Tuhan Yesus, saya tidak mau bodoh, saya mau pintar, karena saya ada perjanjian-Mu. Saya tidak akan memandang ke kiri dan ke kanan, kecuali lurus ke depan. Perjalanan saya pun demikian. Dalam nama Yesus, nasib saya beruntung. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan. Biar kisah ini Tuhan, sejarah ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Mulai dari saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Saya katakan sehingga Allah Bapa jatuh hati. Jatuh hati benar dia kepada Abia dan pada seluruh Yehuda. Begitu pentingnya iman saudara. Totalitas saudara, soliditas saudara. Saudara kepada Tuhan Yesus yang tidak bisa saudara diarahkan, dialihkan, diselewengkan, saudara tidak bisa. Ya saudara, itu sebab setelah pondasi iman kepada Kristus kita kuat, maka Allah mulai bekerja. Amin. Jadi di sini mujizat itu terjadi antara kerjasama kita orang dengan Tuhan, bukan cuma maunya Tuhan saja, tetapi antara saya dengan saudara, dengan dia, baru mujizat akan terjadi. Saudara, itu sebab rahasia ini penting sekali. Banyak orang menangis, kecewa, marah akhirnya kepada Tuhan, undur dari Tuhan dan tidak mau lagi datang berbakti. Saudara, apa sebab? Karena dia merasa tidak dijawab, tidak terjadi mujizat, nasibnya tetap malang aja, keadaan gelap meluluh, tidak ada terang sama sekali. Karena Allah tidak bekerja, dia tidak kunjung bekerja dalam hidup saudara. Karena imannya goyah. Saudara, hari Jumat kemarin dalam PA saya jelaskan. Kenapa ya saya itu memikir sudah lama dan saya sudah mendapat resolusi jawabannya dari Tuhan. Kenapa kalau kita mengadakan KKR di lapangan di stadion, saudara, puluhan ribu orang yang datang. Ya, mulai hari pertama itu cuma 700 orang. Aduh, stadion yang isinya 60 ribu cuma 700. Sekelompok kecil saja di tengah-tengah stadion. Begitu mereka mengalami mujizat, malam yang kedua mulai 20 ribu langsung datang. Ini dari orang bicara, aku disembuhkan. Hari kedua 20 ribu. Hari ketiga 50 ribu. Hari keempat 70 ribu. Hari kelima bisa 100 ribu. Tidak cukup itu stadion. Sampai di jalan-jalan sekitar. Panitia memasang sound yang raksasa di luar stadion. Saudara, satu rahasia saya dapatkan dari Tuhan. Karena mereka itu orang yang sungguh-sungguh. Bukan orang Kristen sudah lama, bukan. Bahkan belum dibaptis. Cuma percayanya kepada si pengkhotbah yang menyampaikan apa aja. Mereka terima, mereka dengar tuh, mereka percaya. Mereka cuma bilang amen gitu aja, nggak ngerti apa-apa, amen pokoknya. Saya itu semakin merasa kecil dan tidak berarti. Dia yang maha kuasa kasih jalan orang itu enak aja, sederhana dan lempeng aja. Asal kamu mengaminkan, tak jamah. Asal kamu minta ampun, tak ampuni. Asal kamu percaya, kamu sembuh, tak sembuhkan. Apapun yang mustahil. Asal kamu percaya, pondasi imanmu kuat. Aku kerja. Tapi kalau kamu tidak bisa kuat, no way for you. Sebab itu anak-anak Tuhan, katakan bersama saya, nasib mujur saya tergantung kepada kekuatan iman saya kepadanya yang membuat dia bekerja dan mengerjakan saya. Amin. Tadi ayat yang kita baca, saudara, mengatakan dengan jelas bahwa dia mau bekerja dan dia mau menciptakan dengan karya tangannya untuk menjadikan terang. Dia tidak cuma berfirman menciptakan, dia mengerjakan. Oh anakku,
Ini loh, aku cuma mau memperbaiki saja. Ya, supaya kamu bisa terang. Begitu. Untuk nasib malang, dia cukup menciptakan langsung orang. Nasibnya jelek sekali, walaupun dia kaya raya, nasibnya elek banget. Itu dia menciptakan nasib malang. Saudara, orang kan begitu kaget dan tersentak. Loh Tuhan, kok tiba-tiba aku ngalami begini? Keluargaku dan usahaku dan keadaanku. Tuhan berkata, aku menciptakan nasib malang sama kau. Tetapi untuk seseorang yang dia mau memberikan nasib baik, katakan nasib mujur saya adalah hasil karya, hasil pekerjaan tangan Allah, bukan penciptaan. Jadi dia mengerjakan saya, ganti onderdil saya, perbaiki kerusakan kebobrokan saya. Dia memoles saya supaya layak di matanya. Dia menambahi terang kepada saya. Saudara coba pikirkan, renungkan betapa baiknya Tuhan. Sangat sederhana. Gak perlu belajar Alkitab, sekolah teologi, ya. Sampai saudara begitu pintar dengan ayat firman, gak perlu, secukupnya aja. Yang penting sekarang engkau membuat Tuhan jatuh hati kepada. Setelah pondasi iman kuat, mulai Allah bekerja. Katakan, Allah mulai mengerjakan saya untuk memberi nasib mujur. Allah bekerja melalui firman. Katakan, Allah bekerja melalui firman dan Roh Kudus. Saudara, jadi bagaimana kita meresponnya? Ada orang mendengar firman kurang menghargai, kurang merespon secara positif. Tidak ada tanggapan yang positif kepada Allah. Saudara, apa yang terjadi? Ya tidak terjadi apa-apa sama dia. Tapi ada orang yang sangat bergairah, yang saya katakan tadi. Ya, kalau di lapangan itu tidak ada kursi, saudara. Setiap kali panitia selalu bertanya kepada saya, kursinya terus berapa disediakan? Saya bilang, kalau KKR itu tidak pakai kursi. Para kekasih, dan mereka hanya berdiri saja mendengar firman. Ya, saya menceritakan hari Jumat kemarin. Kalau disuruh angkat tangan, lupa kalau tangannya itu lumpuh. Hanya karena mendengar perintah angkat tangan, langsung angkat tangan. Percaya apa tidak, saudara? Wah, belum mulai doa penyembuhan, orang-orang itu sudah sembuh semua. Oh, yang khotbah ini sudah enak sekali, wis. Para pendoa yang sudah kita latih untuk menumpangkan tangan dan menengking dalam nama Yesus, pray semua. Hanya sedikit yang kerja. Ditinggalkan krek-krek ratusan pasang. Berangkar dari rumah sakit, puluhan ambulans yang berderet, semua pulang kosong semua. Ada panitia, Bu, ini kreknya kok enggak dibawa? Pak, ini kok lupa nih? Buat apa, saya sudah sembuh? Coba, kalau saudara sudah sembuh, dibawa apa? Terus di pelitur ya, pasang di tembok gitu. Sebagai peringatan, begitu? Tidak, saudara. Kalau saudara sudah disembuhkan, tidak akan mengenang masa malang saudara. Kalau Allah menghargai respon saudara kepada firman, bahwa saudara sangat mendambakan, sangat ingin mendengar, dan ketika engkau mendengar ini firman, engkau merespon secara sangat positif, sangat berharap, mesti engkau mendapat jamahannya yang luar biasa. Saudara merespon secara positif dengan hati saudara yang sungguh mengharap. Saben acara kebaktian saudara kepengen datang menghadap hadirat Tuhan, maka engkau tahu engkau mendapat pahalanya, yaitu apa saja yang engkau butuhkan dan engkau inginkan, Bapa menjawab. Jangan datang ke rumah Tuhan
pada acara apapun, PA, apakah KKR, engkau tidak punya gairah, engkau tidak punya keinginan, engkau tidak punya satu doa kepadanya. Engkau harus datang saben kali seperti orang yang sangat sederhana. Aku mau pulang berubah. Saudara bisa melakukan demikian, engkau orang luar biasa. Pejamkan mata, tundukkan kepala, datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kami tidak punya apa-apa yang baik ya Tuhan. Kami cuma punya Engkau saja. Setelah kami mendengar firman ini, kami semakin percaya kepada kuasa-Mu. Bahwa harapan kami untuk nasib yang baik, Engkau pasti mengerjakan buat kami. Tinggalkan semua kepikiran, problema, segala perhatian-perhatian kepada yang lain, tinggalkan. Datang dalam satu kesungguhan hati kepada-Nya. Angkat tangan kanan saudara ke sorga. Taruh tangan kiri di jantung saudara. Tangan kanan saudara untuk meraih tahta Allah. Pegang dia. Tangan kiri saudara ke jantung. Kalau ada penyakit, dia akan menyembuhkan mulai dari jantung saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sudahkah saudara berbisik? Bisikanmu berharga, mengubah sejarah hidupmu para kekasih, untuk lebih baik nasibnya. Penyakit-penyakit saudara, kekurangan uang saudara, persoalan rumah tangga saudara, persoalan anak-anak saudara, persoalan hari tua dan cadangan hidup saudara, persoalan apapun dengan dosa-dosa, ayo serahkan dalam hadirat Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan Engkau kembali bagi kami pagi hari ini. Kami yakin akan firman kebenaran Engkau Tuhan, sesuai dengan keteguhan iman kami kepada Engkau. Maka dengan karya tangan-Mu Tuhan, yang akan mengubahkan semua kemalangan kami menjadi kemujuran ya Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang dalam pencobaan diciptakan jalan-jalan yang ajaib, dan tidak ada yang mustahil ya Bapa. Pekerjaan kuasa kegelapan, kuasa iblis, setan, dan segala orang jahat yang bermaksud jahat, segala kemalangan dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan darah anak domba Allah sudah menyucikan kami. Mempersembahkan segala ucapan syukur kami bagi kemuliaan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya bahwa kita telah menjadi satu dengan tubuh dan darah Yesus, mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia.